Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan baik terus menolong kita di penghujung tahun 2020 sampai tanggal sekarang tanggal 25 Desember, hari raya Natal buat kita semua umat Kristiani, orang percaya, yang dimana berbicara tentang kasih Tuhan yang besar buat kita, menolong buat kita bisa ada, kuat sehat saya bisa ada sampai pada hari ini. Itu karena kemurahan daripada Tuhan. Walaupun orang bilang kalau sudah mengalami COVID tinggal 50% hidupnya, ya sudah rusak 50%. Dan saya percaya dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan 100%. Walaupun barangkali tinggal 50% dalam hidup ini, saya pakai untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan semangat, dengan sukacita, karena Tuhan yang sudah menolong, Tuhan yang sudah menyembuhkan. Sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi, kita tidak putus harap, kita tidak merasa sedih, merasa susah di tengah-tengah COVID ini, ya. Tetapi kita perlu semangat, perlu gairah. Tuhan sudah menolong kita, menyelamatkan kita, memelihara kita sampai bisa ada sebagaimana ada. Ini karena anugerah kemurahan Tuhan. Itu sebabnya mari kita bersyukur, kita berterima kasih. Tuhan baik buat kita. Pengalaman-pengalaman yang saya alami bukan boring sekali, ya. Waktu itu pernah saya saksikan waktu saya ke Paramba, jalan kaki naik di gunung yang cukup tinggi. Saudara yang kasih, saya sudah lihat orang itu begitu jauh, jauh, jauh sekali. Sudah tidak bisa berdaya, ya. Tapi mereka mulai memegang, memijit saya dari kepala sampai kaki. Kemudian saya bisa kembali dalam keadaan kondisi yang baik, saudara. Mereka bilang sudah harus dibawa pulang. Saudaraku, ya, itu naik gunung pertama, masih ada beberapa gunung ke atas. Saya kurang melangkah 5 langkah berhenti, 5 langkah berhenti. Saudaraku, hidup karena anugerah Tuhan. Berapa kali pengalaman-pengalaman seperti ini yang saya alami dalam pelayanan naik gunung, saudaraku, daerah pedalaman. Cuma berdua orang pernah saya alami, saya sudah tidak berdaya lagi. Saya kurang terduduk, mereka tinggal memijit saya. Saudaraku, saya coba teriak darah nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kemudian saya bisa bangkit berdiri kembali. Saudaraku, itu karena anugerah Tuhan. Saya bisa melihat keadaan yang terlalu berat pada waktu itu. Tapi kalau hari ini saya bisa berdiri di sini melayani Bapak Ibu Saudara walaupun dengan cara virtual, ya, pelayanan tidak secara langsung, ya, berhadapan muka seperti biasa di rumah ibadah. Tetapi puji Tuhan, mari kita akan lihat firman Allah, apa maunya Tuhan dalam hidup kita untuk meninggalkan tahun 2020 ini yang punya banyak beban dan pergumulan hidup. Kita akan melangkah di tahun yang baru, tahun 2021 bersama dengan Tuhan Yesus. Kita buka Matius pasal yang kelima ayat 16. Kita akan baca begini firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tema kita di Natal ini, saudaraku, dan masuk di tahun yang baru adalah Shine in Love, ya. Seperti tertulis di depan kita ini, Shine in Love artinya bersinar dalam kasih atau bercahaya dalam kasih, menjadi terang di dalam kasih. Haleluya. Saya percaya jemaat Tuhan, jemaat di Ampana, jemaat yang suka memberi, suka berkorban, punya kasih yang besar, yang luar biasa. Banyak yang kita kerjakan, ya, dalam pelayanan di luar sana yang kita lakukan. Karena itu adalah tindakan kasih yang saya pernah katakan, karena melekat kasih yang luar biasa yang daripada Allah. Sehingga Paulus bersyukur ketika mendengar kasih kita. Ya, orang-orang bisa menikmati perbuatan kasih kita. Itu karena Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu menyatakan kasih-Nya, dan kita seperti para gembala meresponi kasih itu, datang berjumpa dengan Dia. Kembali kepada firman Allah, shine in love, bersinar dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih, apa yang dikatakan di sini, ya. Tema yang lalu kita berbicara tentang menjadi garam dan terang dunia. Ya, Tuhan mau kita menjadi garam, bisa menggarami, ya, bisa memberikan rasa nikmat, rasa enak buat orang lain, ya. Dan kita bisa menjadi terang. Nah, itu Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia, ya. Ayat 14 katakan, kita adalah terang dunia.
saudaraku. Kenapa kita terang dunia? Ya, saudara, karena kata firman Allah dalam Yohanes 8 ayat 12 katakan begini. Maka Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Yesus terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kita memiliki terang hidup. Ya, hidup bukan berarti saudara berlawan kata dengan mati. Jadi terang yang menyala terus, terang yang akan terus menyinari di tempat yang gelap, dan gelap itu hilang karena ada terang. Ya, ketika ada terang di tengah-tengah kegelapan akan membuat orang rasa nyaman. Dia tidak takut berjalan dalam kegelapan malam karena ada cahaya yang menyinari, sehingga ada pengharapan dia berjalan terus. Saya gambarkan seperti khotbah semalam. Bagaimana para gembala-gembala yang tidak ada pengharapan karena mereka tinggal di padang gurun menjaga domba yang bukan milik mereka. Orang-orang yang dihinakan karena pekerjaan gembala pada zaman waktu itu, pekerjaan yang paling rendah dan paling hina. Walaupun mereka akan berdiri menjadi saksi di pengadilan, kemudian ditahu mereka pekerjaan gembala, walaupun mereka menjadi saksi yang lihat suatu peristiwa, sebuah kejadian, kesaksian mereka tidak dengar. Kenapa? Karena latar belakang mereka jadi seorang gembala. Gembala yang bergaul dengan binatang, pasti tubuh mereka sama dengan baunya binatang-binatang yang mereka pelihara pada waktu itu. Tapi puji nama Tuhan, Allah menyatakan kasih-Nya, menyatakan kemuliaan-Nya lewat menyampaikan berita besar Yesus lahir buat mereka, buat orang yang percaya, buat kita. Dan disampaikan kepada para gembala-gembala, bukan di istana, bukan di tempat yang mewah, ya, di keluarga besar, tapi disampaikan kepada gembala-gembala untuk menyatakan bahwa Allah mengasihi dan mencintai mereka. Dan mereka meresponi. Itu yang kita ingat, datang kepada Yesus. Dan ketika mereka datang kepada Yesus, kata firman Allah, saudaraku, bahwa mereka juga mempunyai terang hidup itu. Itu sebabnya ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka pulang dengan sukacita karena dapat terang. Mereka tidak lagi susah, mereka tidak lagi sedih. Ya, jangan sedih di Natal ini, jangan susah di Natal ini. Ya, saudaraku, kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan, kita melayani tidak hanya sekedar ingin dilihat oleh banyak orang di depan. Ya, sekarang cuma dilihat di media sosial. Saudaraku, lebih banyak sebenarnya. Kita tidak merasa bahwa rugi saya melayani, tidak ada apa-apanya. Saya hanya berdiri di depan bangku-bangku yang kosong. Saya melayani di bangku-bangku yang tidak ada orang, sehingga rasa susah sedih yang kita dapatkan. Saudara, percayalah, kalau engkau melayani dengan sungguh-sungguh, karena kasih yang sudah datang kepada hidupmu, yang sudah menolong, memberkati, memelihara engkau, layani dia dengan baik, layani dia dengan sungguh-sungguh. Hidup kita karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bersinar. Kata firman Allah, menjadi terang bukan hanya sekedar pada saat-saat tertentu saja. Ya, bersinar berarti kita memiliki suatu sukacita, kita bisa menerangi, ya, bisa mendatangkan orang merasa ketika dia lihat sinar kita, mereka ada rasa pengharapan, rasa sukacita, ya, karena ada sinar, ada terang, ada cahaya yang terpancar dalam hidup kita. Dan ketika melihat sinar, oh, ini ada harapan, ini ada harapan, ini ada pengharapan. Karena kata firman Tuhan, terang yang kita miliki terang hidup. Artinya menghidupkan, ya, tidak membuat susah, tetapi mendatangkan terang. Itu sebabnya kita bersinar dalam kasih. Katakan semalam, apa itu kasih? Apakah kasih itu hanya sekedar sebuah perbuatan untuk kita berkorban, memberi sebuah sesuatu, dan dikatakan itu kita punya kasih? Kasih yang kata firman Allah dalam 1 Korintus 13 di sana. Ya, saudaraku berkata bahwa kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu mengampuni, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak iri hati, tidak cemburu, dan kasih itu tidak berkesudahan. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Kalau kita terima Yesus, kita mau mengikut Dia,
kasih itu harus melekat sepanjang umur hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apa yang dikatakan firman Allah di sini ya, bahwa saudara yang kasih, mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa. Jadi intinya perbuatan kasih kita ya, sinar dalam kasih kita yang kita nampakkan, tujuan utamanya adalah Bapa dimuliakan, Yesus diagungkan, Yesus yang ditinggikan dalam hidup ini. Saudaraku, kalau kita baca beberapa ayat di sana ya, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12, dia katakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi perbuatan baik dilihat ya, bukan untuk kita membanggakan diri, bukan untuk kita menyombongkan diri, saudaraku, tapi ada karakter ilahi kasih yang saya katakan tadi 1 Korintus pasal 13. Ya, di sana ada melihat kita orang sabar walaupun ditekan, kita orang yang lemah lembut, kita orang yang bisa, saudaraku, ketika datang orang untuk mau menghina kita, tetapi kita panjang sabar, kita bisa mengampuni, bisa memaafkan. Itulah yang dikatakan terang di dalam kasih, saudaraku ya. Dan dilihat orang, dilihat, diketahui, oh itu Bapak sana sabar, itu Bapak sana bisa mengampuni, itu Bapak sana tidak menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain. Dan saudaraku, itulah perbuatan-perbuatan dilihat. Dan Allah yang dimuliakan, Allah yang ditinggikan, Allah yang diagungkan ya. Saudaraku, kata Filipi pasal 4 ayat 5 katakan begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Ya, Tuhan tidak lama lagi datang. Apa secara pribadi, secara umum, saudaraku, tidak lama lagi datang. Sebelum Tuhan datang, saudaraku, biarlah kebaikan hatimu, perbuatanmu diketahui oleh semua orang, dan Tuhan yang dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita bisa menjadi sinar dalam kasih ya. Sinar kita mendatangkan kesejukan karena ada kasih dalam hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk memiliki kasih yang besar ya, kasih yang seperti Yesus miliki. Tapi untuk melakukan itu, datang kepada Dia, datang kepada Dia, maka saya percaya kasih itu akan keluar ketika kita datang ya, menjadi pengikutnya. Saudaraku, karena firman Allah berkata bahwa ketika kita mengikut Dia ya, kita tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan kita punya terang, kita punya sinar, dan sinar itu di dalam kasih yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, jangan patah semangat ya, jangan susah dengan keadaan-keadaan yang kau alami pada hari-hari ini. Saudaraku, saya katakan tadi, walaupun tinggal 50% dalam hidup ini ya, yang baik kali dalam tubuh ini, tapi berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Dia, layani Dia dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, walaupun barangkali napas kita tinggal satu-satu, napas kita sesak, saudaraku, saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan masih berikan kesempatan hidup ini karena anugerah Tuhan, dan saya mau melayani Tuhan 100%, memberikan hidup ini untuk semuanya kepada Tuhan. Saudaraku, saudara masih sehat, saudara kali masih kuat, saudara masih bisa melakukan segala sesuatu. Jangan tunggu dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Berkat Tuhan, saya mau melayani. Tuhan, saya mau beri yang terbaik. Sementara engkau masih diberkati, berkat yang apa engkau didapatkan, engkau miliki, berikan yang terbaik. Jangan sampai Tuhan ambil berkat itu semua. Dan Tuhan, tinggal ini berkat yang saya miliki, dan saya akan kasih kepada Tuhan. Tapi selama masih ada, lakukan yang terbaik
untuk Tuhan. Semangat dalam Tuhan. Jangan loyo, jangan putus asa, saudaraku. Walaupun seperti yang kita alami di hari-hari ini, semua juga mengalami hal yang sama di beberapa tempat, saudara. Ya, ada berita-berita yang mengerikan untuk saudaraku, dengan ketambahan virus lagi, yang membuat orang mulai pikir, apa yang akan saya buat dengan keadaan-keadaan seperti ini. Tapi datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarlah kita akan akhiri tahun 2020 ini dengan percaya Tuhan akan menyertai, menolong kita, memberkati kita. Ya, di tahun yang baru, tahun 2021, ada pengharapan, ada sinar terang yang akan menerangi kita. Karena kita percaya apa yang kita sudah buat, kita lakukan di waktu-waktu lampau dalam kasih kita. Saudara yang kasih, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia akan terus memberkati dan menolong kita dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Semangat, saudaraku, ya. Sukacita, jangan sedih, susah dengan di akhir tahun seperti ini. Tapi kita terus memberi yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah tolong. Ingat, kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa pakai, masih bisa menarik nafas kita. Yang saya katakan tidak dibayar sepersen pun nafas yang Tuhan beri buat kita, gratis. Kalau Tuhan menuntut bayar, berapa kita mau bayar kepada Tuhan? Kasih Tuhan terlalu besar buat kita. Karena kasih Tuhan terlalu besar, maka mari kita bersinar di dalam kasih-Nya Tuhan. Ya, cahaya menerangi dengan perbuatan-perbuatan kasih yang Tuhan beri buat kita. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus yang terlalu baik. Ada pujian lama, saudaraku, ya. Kalau kita masih hidup sekarang, itu karena kemurahan Tuhan, ya, karena kebaikan Tuhan yang terus berlaku dalam hidup ini. Itu sebabnya, saudara, mari terus ada dalam kasih Tuhan, terus menyertai, menolong kita. Puji Tuhan, semangat, haleluya, jangan putus asa, tetap berharap pada Tuhan. Kita berdoa. Sebelumnya pujian dari musik, dan setelah itu kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu di hari ini Tuhan, tanggal 25 Desember 2020, yang dimana kami bisa terkumpul walaupun hanya keluarga demi keluarga di rumah kita, kami masing-masing. Kami ada sebagaimana ada ini karena Tuhan Yesus baik, yang sudah menyertai, menolong, memelihara, menjaga, melindungi kami. Walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di rumah Ka'bah-Mu, tapi kami percaya kasih Tuhan terus berlaku buat kami. Kami bisa menikmati suasana ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami tidak mampu melangkah dengan kekuatan kami sendiri, tapi biarlah Tuhan yang akan menolong kami perjalanan hidup kami meninggalkan tahun 2020, akan masuk di tahun 2021. Renungan Natal pada saat ini Tuhan, kami mau menjadi terang di dalam kasih, menjadi sinar di dalam kasih kami Tuhan. Kami tidak mampu, tapi Engkau sudah mempercayakan kami menjadi terang dunia, dan kami akan menerangi lewat perbuatan-perbuatan kasih yang Kau beri dalam hidup ini. Kami percaya waktu lampu yang kami sudah buat akan diberkati, dan kami akan terus melakukannya dan terus mengerjakannya, karena banyak hal yang akan kami kerjakan ke depan. Selagi ada kesempatan, selagi ada kemampuan, selagi ada kesanggupan kami, Tuhan, kami akan beri yang terbaik buat Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami ada kekurangan, kami ada kelemahan, kami ada salah Tuhan di sepanjang tahun ini. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik. Hamba-Mu menyerahkan seluruh hidup dalam tangan Tuhan. Terus dalam jamahan Tuhan, pulihkan persen dan dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan, dari yang mulai bayi sampai yang lanjut usia. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus.
yang susah dihiburkan dalam nama Yesus. Berkatilah Ampana ini Tuhan, negeri ini diberkati, hidup takut akan Tuhan, berkati masyarakatnya, pemerintahannya, aparat keamanan, bahkan para dokter, para medis yang menghadapi COVID-19. Jaga lindungi mereka, sehatkan mereka semua Tuhan, dalam berkat pemulihan Tuhan. Berkati orang tua kami, Mami yang di rumah sakit bersama istri hamba-Mu, sembuhkan, sehatkan mereka Tuhan. Jaga lindungi istri hamba-Mu, kuatkan dia mendampingi Mami Tuhan, supaya sehat. Berkati orang tua kami, Pandaleke, kuat sehat yang Kau anugerahkan. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman Allah, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terus memberkati kita semua. Semangat, selamat Natal buat kita. Haleluya.